Hai, ketemu Miss Ripka lagi, selamat menyaksikan. Jangan lupa untuk like, lonceng, dan subscribe. Hari ini kamu akan belajar materi teks puisi bersama Miss Ripka dengan tujuan kamu nanti mampu untuk menganalisis puisi dan menulis puisi. Nah, puisi itu adalah hasil karya sastra yang diungkapkan berdasarkan pemikiran dan perasaan manusia yang penuh makna. Berarti hasil pemikiran dan perasaan yang penuh makna. Oke, ciri-cirinya disusun dalam bait, ada rimanya, ada maknanya, ada majas dan tipografi. Nah, yang nanya nih, apa sih tipografi itu? Kita akan bahas nanti ya. Oke, kita lanjut. Unsur-unsurnya ada dua, yang pertama fisik dan batin. Perhatikan, fisik artinya nampak dalam bentuk susunan. Oke, sedangkan unsur batin itu tidak nampak. Nah, unsur fisik itu dibagi menjadi 6, ada tipografi, ada diksi, ada imaji, ada konkret, ada majas, dan ada rima. Dari 6 ini, majas sudah kamu pelajari di kelas 7 teks deskripsi. Jangan lupa ya materi sebelumnya. Oke, selanjutnya ada unsur batin, ada tema, rasa, nada, amanat. Nah, dari unsur-unsur ini, kita akan belajar satu persatu dan boleh dicatat, boleh disimak, ataupun buatlah catatan-catatan kecil kamu untuk kamu itu mengerti materi ini. Oke? Yang pertama ada perwajahan puisi atau tipografi. Bentuk puisinya seperti halaman, tidak dipenuhi kata-kata. Bentuknya menentukan pemaknaan terhadap puisi. Oke, Miss kasih tahu. Ada kan orang menulis puisi kayak gini? Nah, ada kan? Nah, ini juga bisa dibuat tipografi, tapi nggak semua penuh dengan makna. Bisa aja dia lurus, tapi dia tulis kata-kata yang sedikit. Sedangkan ini dia berbentuk naik ataupun menurun. Oke, ini yang disebut dengan tipografi. Nah, yang kedua, ada diksi. Diksi ini pemilihan kata, singkatnya pemilihan kata yang menghasilkan makna. Nah, diksi ini ada dua, ada konotasi dan denotasi. Oke, ada konotasi dan denotasi. Konotasi itu makna yang bukan. Ingat ya, kono itu bukan, deno itu yang sebenarnya. Ingat, kono itu yang bukan, deno itu yang sebenarnya. Miss kasih contoh kata wajah. Denotasi dari kata wajah yang arti makna sebenarnya ya muka. Wajah itu ya muka, gitu loh. Nah, sedangkan konotasinya yang bukan sebenarnya, Jakarta adalah wajah Indonesia. Nah, ngerti kan maksudnya? Paham kan? Ayo, sekali lagi. Kono yang bukan, deno yang sebenarnya. Denotasi dari muka, wajah itu muka, sedangkan konotasinya ya gambaran umum tentang Jakarta. Arti wajah di sini itu menggambarkan Jakarta itu adalah wajahnya Indonesia, adalah gambaran umumnya Indonesia, seperti itu. Setiap pelabuhan itu tentang kita. Diksi dari labuhan itu pertemuan artinya, oke? Nah, kalau ada ini berarti contohnya itu kono atau deno. Coba, kono atau deno. Kono atau deno, ya itu adalah kono. Oke? Nah, seolah tiupan angin mendengar bisikan di hatiku. Coba, diksinya bagian yang mana? Nanti Miss cek di latihan. Kita lanjut dulu. Yang ketiga, ada imaji atau citraan, susunan yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Nah, dibagi menjadi 3, ada suara, penglihatan, raba, atau sentuhan. Kini yang ada hanyalah bangunan. Coba perhatikan, kini yang ada hanyalah bangunan. Hanya bangunan berarti dia imaji penglihatan. Dia melihat bangunan tersebut, gitu loh. Suara ombak yang berderu. Suara ombak bisa jadi ini dari penglihatan suara yang berderu. Nah, udah paham kan bedanya penglihatan, pendengaran, perasaan? Kini yang ada hanyalah bangunan, berarti dia melihat bangunan.
Suara ombak yang berderu berarti dia tahu suara itu dari mana. Nah, dari imaji suara. Oke, kita lanjut. Ada kata konkret, ada majas dan rima. Kata konkret yang ditangkap dengan indera yang memungkinkan munculnya imajinasi yang berhubungan dengan kiasan atau lambang. Imajinasi ini bisa jadi kamu supaya cepat ingat itu adalah hayalan gitu yang berhubungan dengan kiasan atau lambang. Kata konkret dari salju melambangkan kebekuan cinta. Udah? Pernah tidak kamu baca buku hujan itu dilambangkan dengan rindu? Matahari itu dilambangkan dengan semangat. Air itu dilambangkan dengan ketenangan. Nah, rawa-rawa melambangkan tempat kotor ataupun adanya kehidupan. Itu adalah contoh kata konkret. Oke. Yang selanjutnya majas. Miss tidak akan bahas majas terlalu panjang karena banyak sekali majas dan terlebih kamu sudah mendapatkan materi ini di kelas 7. Jadi silahkan buka kembali catatan kamu di kelas 7, baca ulang apa itu majas, atau kamu cari di website, di web-web tertentu untuk bahasa Indonesia, silahkan dibaca. Nah, yang terakhir itu ada rima. Persamaan bunyi pada puisi baik di awal, di tengah, ataupun akhir. Nah, ini contohnya menurut kamu rimanya di awal, tengah, atau akhir? Oke, yang jawab tengah berarti belum paham. Yang dijawab akhir juga belum paham. Ini jawabannya di awal karena katanya sama semua. Di tengah, di tengah, di tengah. Nah, ini adalah rima awal. Oke, rima itu boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. Nah, kita ulang kembali. Ada kata konkret, ada majas yang akan kamu sudah pelajari, ada rima, ada tipografi, ada diksi, ada apa lagi? Pasti kamu sudah ingat, Miss percayalah. Selanjutnya unsur batin. Masih semangat ya? Sedikit lagi, oke? Miss minta kamu tetap konsentrasi. Yang pertama ada tema atau makna, pokok pikiran atau dasar cerita, kamu mau buat apa nih puisinya? Kamu mau dari tema puisi ini itu apa gitu, boleh. Nah, ada rasa, sikap penyair terhadap pokok permasalahan. Nah, rasa ini muncul ketika si penulis membacakan puisinya atau kamu membaca hasil dari penulis tersebut. Mungkin kamu lagi galau dan kamu baca puisi yang sedikit galau menurut kamu, bisa jadi orang baca itu bahagia gitu. Jadi tergantung tanggapan kamu dan apa yang akan disampaikan si penulis. Nada juga sama, dia berhubungan dengan tema dan rasa. Nada didapatkan ketika si penulis atau si pembaca membacakan hasil dari karya sastra orang lain ataupun hasil karya sastra kamu sendiri. Nah, amanatnya apa? Kamu mau menyampaikan apa nih amanatnya? Apa sih tujuan kamu? Apa sih maksud isi puisi kamu? Nah, itu maksudnya amanat, oke? Contohnya kita lihat sekarang. Sahabat sejatiku, aku sedih, kau menghibur. Aku kecewa, kau membuatku senang, dan bila aku tak bisa, kau pun mengajari. Sahabat, kau bagaikan malaikat bagiku, kau bagaikan bidadari untukku, semua kebajikan ada padamu. Coba. Yang pertama ada tipografi. Oke, tipografi ini ya, udah Miss kasih tanda yang hijau, tipografi. Ada yang menjorok ke dalam, ada yang lurus, ada yang ke dalam lagi. Cara penulisan. Yang kedua diksi, malaikat, bidadari, itu kono atau deno? Silahkan jawab. Sudah? Ada imaji. Kau bagaikan malaikat bagiku. Kau bagaikan bidadari untukku. Bisa jadi dia melihat seorang itu bagaikan malaikat ataupun dia bisa merasakan. Jadi bisa jadi dua imaji ya. Imaji penglihatan dan perasaan. Nah, menurut kamu apakah si unsur-unsurnya sudah lengkap? Oke, jawabannya belum ya. Yang mana nih kata konkretnya? Rimanya nih yang mana? Rimanya ini, temanya apa nih? Tentang sahabat. Seorang sahabat yang tidak pernah meninggalkan temannya gitu loh. Dia menganggap bahwa sahabatnya itu adalah penyelamat bagi dia. Temanya sudah nadanya. Mungkin nadanya sedih dan suasananya itu mengharukan. Terharu dia. Mungkin nadanya itu lembut atau sendu, boleh. Amanatnya apa? Nah, amanatnya berarti kalau kita punya teman ataupun kita punya sahabat, marilah berbuat baik. Atau ketika kamu punya sahabat, cintai sahabat kamu, sayangi sahabat kamu, sebagaimana kamu menyayangi diri kamu sendiri, oke?
Nah, ini adalah contoh pembahasan kita. Contohnya sudah Miss kasih, pembahasannya juga sudah. Ada tipografi ya, jangan lupa. Ada diksi, ada imaji, konkret, rima, tema, nada dan suasana, dan amanat. Sekitar 7-9 unsur-unsur. Semoga kamu memahaminya dan kamu dapat menerimanya dan mengerti. Oke? Nah, langkah-langkah menulis puisi. Kamu tentukan dulu temanya atau judul puisi yang akan kamu buat. Terus tulislah baris demi baris dengan pilihan kata yang tepat. Ingat, pilihan kata berarti diksi. Ingat ya. Kembangkan puisi menggunakan gaya bahasa. Gaya bahasa itu apa? Bisa jadi menggunakan majas. Pada saat menulis, jangan lupa ya, membayangkan suasana tema kamu agar tulisan kamu lebih bermakna. Berarti, ini ya, singkatnya Miss kasih tahu gini. Pada saat kamu nulis, kamu lagi membayangkan apa sih waktu kamu nulis itu? Apakah kamu lagi sedih, bahagia, senang? Nah, kamu tuliskan kata-kata yang lebih menunjukkan bahwa kamu itu sedang merasakan apa nih. Misalnya, dedaunan meninggalkan jejak. Berarti sedih. Berarti kamu dedaunan meninggalkan jejak. Ketika Miss membaca hasil tulisan kamu, Miss ikut merasakan kesedihan kamu. Nah, itu yang dimaksud dengan permaknaan. Setelah itu, setelah selesai semuanya, kamu boleh cek hasil tulisan kamu dan pastikan kamu menulisnya menggunakan tipografi, menggunakan diksi, menggunakan majas, menggunakan rima, dan yang lainnya. Oke? Nah, apakah kamu memahami materi hari ini? Silahkan beri komentar di kolom komentar. Semangat dan tetap jaga kesehatan. Dan jangan lupa untuk mencatat hal-hal penting ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.